Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yogi Loading. Kali ini kita kedatangan salah satu tim dari toko buku lokal di Klaten, yaitu Jendela. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri dengan Mas Fendi, bisa dipanggil Fendi aja. Di Jendela aku sebagai konten kreator. Mungkin kalau teman-teman datang ke Jendela terus kok tiba-tiba bawa kamera ya mungkin itu aku. Oh, berarti Masnya sering ngambil konten-konten di Jendela Ya, ya Mas ya? ya. Kebetulan juga ada 4 orang mas yang Oh, di di tim konten. ada 4 orang yang handle konten kreator. Ada 4 orang. Gitu. Berarti untuk konten-konten di TikTok dan sosmed, semua sosmednya Jendela yang handle Mas. Ya, dibagi juga sih mas. Ada TikTok, terus Instagram, ada juga buat di marketplace-nya itu kan juga perlu video, itu juga dibagi sama teman-teman. Kalau Mas Fendi sendiri udah lama Mas di Jendela? Ya kurang lebih 4 tahun Udah jalan. jalan 4 tahun lah ya. Gitu. Aku sendiri ya Mas ya. Aku sebagai orang Klaten itu kan udah kenal Jendela dari zaman sekolah lah udah. Ya sopo sih enggak wong Klaten nek enggak nyari buku Melayu ke Jendela mesti. Bener mas. Tapi aku tuh penasaran makna dari nama Jendela itu Mas. Maksudnya apa Mas? Sebenarnya kalau buat makna filosofisnya itu sebenarnya nggak ada mas, itu juga cuman simpel simpel aja biar mudah diingat oleh semua orang. Terus kan mungkin juga jurusnya ke buku. Buku kan identiknya jendela dunia. Iya, Bisa ya, diambil betul. di jendela itu. Terus mungkin kalau dimaknai filosofis kan dari jendela kita tuh bisa melihat keluar tanpa harus mungkin ya nggak harus nginjek tanahnya langsung gitu. Betul, betul. Jadi ya mungkin dari membaca kan kita juga bisa istilahnya menjelajah tanpa batas lah, tapi itu tubuh kita tuh tetap di meja gitu. Betul, betul, betul. Aku juga kepikiran begitu sih Mas. Soalnya ya buku jendela dunia dan jendela itu sebagai ya tempat untuk kita apa ya melihat dunia lebih luas lagi, Nambah menambah wawasan. wawasan, betul, menambah literasi. Benar kan. Kalau ngomongin literasi dan wawasan Mas, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya itu minat pembaca di Klaten sendiri masih tinggi nggak Mas? Kalau di Klaten sendiri, kalau aku pribadi mas, matinya itu sebenarnya ada, cuman nggak banyak, belum banyak. Ya dibuktikan ya kalau di Jendela kan ya ada acara, cuman acara booktalk atau mungkin dulu tuh bedah buku, itu tuh eh, pesertanya itu mah justru kebanyakan dari luar Klaten, kayak dari Solo, Jogja, terus Sukoharjo. Nah dari Klatennya itu paling 10%-nya atau 5%-nya tuh orang Klaten, dan itu justru malah anak-anak sekolah kayak gitu mas. Berarti peminatnya malah lebih tinggi dari luar ya Mas? Dari luar. Gitu. Dan mungkin juga kalau upayanya Jendela sendiri itu juga di sana ngikutin lah sama habitnya anak-anak Gen Z sekarang kan suka nongki. Iya, betul. Nah terus dibuatlah di sana di lantai 2-nya itu ada coffee shopnya. Aksara bukan Mas? Oh iya benar mas, Aksara. Iya. Soalnya aku sering ke jendela bukan aku. Ya, buat teman-teman kalau mau nongkrong sambil baca buku, kita juga dinyediain buku di sana buat dibaca. Bisa banget mas, nanti ambil buku aja, nanti buka gratis tuh. Menarik, menarik, menarik. Aku pribadi ya Mas ya. Aku pribadi itu soalnya juga ini nggak menjilat ini. Aku sendiri 3 bulan sekali pasti ke jendela. Soalnya aku punya anak kecil dan anakku itu baru suka-sukanya dengan buku dongeng. Oh ya. Ya. Aku baru terakhir itu Agustus kemarin Mas. Agustus kemarin habis beli buku ke sana dan ya aku emang jarang nganter sih dengan istriku, tapi kebetulan Agustus kemarin aku sempat nganter dan melihat di jendela sekarang ada kafenya dan terlihat cozy. Ya. Itu menarik sih. Ya itu harapannya ya biar literasinya bisa terjaga ya.
ya di mix lah sama habitnya. Iya, mengikuti tren sekarang lah ya. Kan tren sekarang tuh sebelah kiri Americano, Iya. tangannya Atomic Habit, buku Atomic Habit di foto. Iya, anjir. Iya lagi anjir. Aku dari caca kan. Betul betul betul. Coba dong Mas, aku juga baca Atomic Habits. Aku terus ini. Kan yang penting kan sekarang self branding dulu. Iya, Adapun dibaca nomor sekian. Iya, Atomic Habits betul-betul semarah itu. Kacau kacau. Gitu sih Mas. Kalau ngomongin Atomic Habits Mas, ini buku apa yang paling laris belakangan ini? Entah itu segmen novel kah, fiksi kah, atau komik, atau yang kayak Atomic Habits buat motivasi gitu? Ya mungkin kalau buat yang terlaris itu kan relatif ya Mas, relatif usia. Kalau mungkin dipusatin gitu, mungkin di bagian self improvement atau pengembangan diri. Itu yang paling laris. Cuman kalau yang di penerbitan kita itu tuh ada buku buat kayak teknik-teknik buat terhindar dari manipulasi gitu Mas, kayak buku-buku manipulasi kayak gitu loh. Tuh judulnya tuh The Principles of Power, kalau pernah dengar. Aku juga mau. Nah, The Principles of Power, terus kemarin tuh juga yang baru itu What Next Manipulation, itu juga ya. Itu aku belum yang aku sendiri ya Mas, yang terakhir aku baca ya ada Atomic Habits, terus yaitu yang terakhir itu apa tadi manipulation? The Principles of Power. Principles of Power, terus apa yang sambil berperang Sun Tzu itu sih terakhir. Dan ternyata ya emang aku FOMO tadi ya Mas ya. Kan nggak apa-apa Mas, FOMO di hal yang baik itu nggak apa-apa. Iya, ya tetap apa sih, mencari literasi lah ya Mas ya. Ngomongin itu tadi ya Mas ya, pembaca. Kan sekarang eranya digital Mas, apapun dimudahkan. Bahkan istriku pernah saking kocaknya nih Mas, beli buku online dan ternyata yang ngirim jendela. Padahal rumahku cuma sebelah jendela. Ngopo aja nyebrang. Itu lumayan tahu. Aduh sih. Tahu-tawain sama istriku. Soalnya emang harganya itu emang lebih murah di online Mas. Iya betul. Karena kan apa ya, mungkin nggak kepotong sama biaya operasional toko offline ya, gitu. Mungkin lebih murah di online. Tapi ya tetap aku nyempetin sih Mas. Ya minimal paling lama itu 13 kali aku masih tetap nyari offline buat nyari referensi lain gitu. Kan kalau sekarang itu online Mas, sedangkan dari dulu itu setahuku banyak banget buku bajakan. Oh iya. Itu masih banyak nggak sih Mas buku bajakan? Dan kalau bajakan itu kan imbasnya banyak banget dari penulis, penerbit, bahkan dari toko yang menjual kayak jendela itu kan semua kena imbasnya. Iya, benar. Masih banyak nggak orang-orang yang tergoda buku bajakan lebih murah dan sebesar apa impactnya? Ya tentunya gede banget Mas, kan kayak Masnya tadi ada mungkin 3 pihak yang dirugikan gitu kan. Mungkin dari penulisnya juga untuk menulis sebuah buku itu kan juga butuh riset bertahun-tahun, terus mungkin pengalamannya bertahun-tahun dan dituangkan dalam satu buku itu. Terus belum lagi dari mungkin penerbit, nah itu kan banyak banget karyawan-karyawan yang andil, baik di situ ya layouternya, desainernya, terus editornya, redaksi dan lain sebagainya, itu kan juga istilahnya ada sesuap nasi lah yang harusnya mereka punya gitu loh. Tapi dengan adanya buku bajakan ini ya hak mereka tuh dirampas gitu Mas. Terus di toko bukunya sendiri mungkin ya kan ada karyawannya juga, ada yang mas-mas dan mbak-mbaknya yang mungkin merapikan buku setiap hari, terus ngecek kondisi bukunya itu tuh masih layak nggak nih buat pembaca. Itu ngaruh banget. Dan mungkin masalah besarnya orang untuk beli buku bajakan mungkin kan masalahnya itu di harga ya Mas.
Dan di Ya. jendela itu juga udah ngasih diskon gede-gedean juga. Ada promo juga di Ada online. promo juga. Itu setiap bulannya itu pasti ada diskon tuh up to 40%, 50% gitu. Iya. Ada juga buku bundling kalau di online itu cuma bayar 99 tuh udah dapat 3 buku kayak gitu Mas. Kita udah istilahnya ada usaha lah buat pembaca ini, daripada kalian beli buku bajakan yang kualitasnya itu ya paling dibaca sekali udah dedel. Iya. Ya kayak malah nggak bisa dibaca kadang. Iya, betul. Kayak fotokopian gitu. Nah, mending kita pangkas harganya tapi dengan kualitas yang original. Gitu, Mas. Jadi yang ini yang coba aku elaborasi ya Mas. Penting banget buat beli buku dengan produk original ya Mas. Selain itu berimbas kepada semua pihak yang terlibat untuk ya siapa sih gelem nulis tapi dibaca ya Mas. Ya, dan tetap ada buku-buku apa ya Mas, penulis tetap punya semangat untuk menulis buku baru, penerbit tetap jalan seperti mestinya, ya kan, toko buku tetap eksis ya Mas. Eksis. Itu benar-benar ya impactnya segede itu teman-teman. Jadi coba sebisa mungkin lah stop buku bajakan. Karena dengan beli buku bajakan itu kalian sama aja rampas sesuap nasi yang harusnya milik mereka tapi kalian rampas. Ingat ya teman-teman ya. Selain kafe Mas, ada nggak program-program dari jendela sendiri kayak strategi untuk menarik minat membaca di kalangan anak muda kah atau orang tua untuk memperkenalkan anaknya dengan buku lah? Kalau untuk strateginya ya balik lagi ke tadi ya Mas. Itu kalau untuk anak muda segmennya kita kasih di coffee shop. Terus untuk anak-anak kita juga kadang open house untuk istilahnya outing school. Oh ada Nanti biasanya tuh ada TK sama PAUD kayak gitu, bisa datang ke jendela nanti biasanya didongengin juga sama mas sama mbaknya pramu. Menarik ya, terus dikasih game. Nah terus untuk mungkin di orang tua mungkin kayaknya Klaten Jendela itu satu-satunya Klaten yang menyediakan mungkin Al-Quran buat lansia itu yang besar itu Mas. Nah itu mungkin juga salah satu jadi daya tarik literasi lah buat orang Klaten, buat orang tua di situ. Iya kayak aku seperti itu Al-Quran yang tebel banget itu nggak sih? Yang gede, yang tulisannya tuh iya benar. Aku kemarin saya sempat lihat aku. Itu ya menarik sih Mas. Jendela sendiri juga benar-benar nyediain dari segmen anak balita mungkin lah yang bisa disebut sampai untuk yang udah sepuh. Ya, jadi segala lapisan itu tetap kita ajak biar budaya literasi itu tetap terjaga gitu. Kalau balik ke online Mas, aku kan sempat beli buku online yang ada promonya di online ini. Selain promo ada program lain nggak sih Mas, kayak sekarang kan lagi tren afiliator buat narik audiens gitu? Ya tetap ada Mas, soalnya kan kita zamannya belanja itu pasti senangnya di e-commerce. Terus kita juga membuka selebar-lebarnya nih buat mungkin teman-teman yang pengen join affiliate. Jendela itu menawarkan komisi 10% bahkan bisa lebih. Terus bahkan tuh ada challenge Mas setiap bulan. Itu tuh ada 3 akun teratas dengan pendapatan paling tinggi itu dikasih reward tambahan, kasih fresh money. Oh gitu. Ya. Menarik itu Mas. Iya, buat teman-teman yang hobi konten ya, jadi bisa cuan dengan modal konten doang. Oke, menarik. Mungkin bisa di YouTube kita pasakin terus. Bisa.
Besok kalau di video saya ada buku dibeli ya teman-teman, biar saya dapat affiliate dari jendela. Nah, Menarik. bisa banget. Kalau Mas Fendi sendiri kan udah 4 tahun masih gitu ya, Ya. dan sering berinteraksi dengan pengunjung saat bikin konten. Mm-mm. Ada nggak pengalaman unik atau menarik selama interaksi itu? Kalau buat aku sendiri mungkin kan di sana tuh ada monitor TV ya Mas. Nah kan aku sering banget konten. Nah terus kontennya itu ditaruh di TV itu. Oh, ditayangin langsung lah. Ya, tayang langsung. Terus pas aku lagi konten, itu masih yang ada di TV. Oh, Nah, notice dia. Ya, notice. Nah, akhirnya ya bisa kenal. Oh, jadi ternyata Mas kontennya tuh kadang kontennya juga di sini. Oh, gitu. Nah, Iya. Terus kalau mungkin dengar cerita-cerita dari teman-temanku yang ada di depan, mungkin ceritanya bahkan lebih kompleks ya Mas. Mungkin ada yang kencing juga, pernah ada yang kencing di situ. Mungkin karena mungkin orang tuanya keasikan baca buku atau ngobrol. Oh, anak kecil. Nah, anak kecil tuh iya sih, malah ngompol di situ. Itu juga pernah. Pokoknya adalah kompleksnya kalau di toko. Iya sih, benar-benar ketemu orang banyak itu ada aja lah momen-momen lucunya ya Mas. Kalau kan tadi Mas Fandi juga sempat bahas bedah buku Mas. Selain bedah buku terus nongkrong foto Atomic Habits sama Americano. Ada event-event keren lain nggak Mas di jendela sendiri? Kalau untuk sementara untuk event selain BookTok itu kita juga pernah hadir di kayak book fair. Itu pernah di Solo. Kita juga pernah. Terus kayak ada acara apa ya? Apa itu namanya kalau wisuda anak TK gitu. Oh iya. Kita juga datengin pelepasan aja. Ya booth di situ. Kita juga jualan ATK buku di situ ya. Biar anak-anak itu juga tahu di Klaten itu juga ada toko buku, ada nyediain ATK yang lengkap dan juga bisa istilahnya mengenalkan literasi lah ke mereka. Itu sih. Kalau untuk update event atau promonya Mas, bisa dikasih tahu nggak? Semua sosmed jendela itu ada di? Oke, boleh. Untuk teman-teman kalau pengen kepo tentang program ataupun event yang ada di Jendela Book itu ada di Instagram, itu di Jendela Book, tulisannya Jendela Book. Terus di TikTok itu juga Jendela Book. Ini itu sih yang bisa kalau event-event biasanya di situ. Ada semua sih ya, sama promo ya. Kalian pantengin aja teman-teman, ada di semua sosmed, ada di semua e-commerce juga. Ya, ada. Dan cobalah main ke Aksara Cafe. Benar. Ya itu bisa kalian foto-foto apa ya, foto estetik sambil ngopi sambil baca buku. Sekarang lagi ngalcernya kan gitu Mas. Ya, ngalcer bener. Sambil ngopi, sambil baca buku. Bisa juga nih buat teman-teman mungkin yang BFC. Ya, bisa. Terus misalnya juga kalau mungkin teman-teman yang punya komunitas, bisa di sana juga ada tempat meeting. Disediain juga. Jadi komplit lah ya. Komplit. Ya, jadi bisa banget dimanfaatin. Cobalah minimal sekali seumur hidup lah ya Mas, coba mampir. Enggak bakal nyesel. Untung aku nggak foto Atomic Habits Mas, santai aja. Kan gitu. Kalau ada pendengar podcast ini Mas yang belum pernah mampir ke jendela, dari Mas Fendi sendiri ada nggak kata-kata yang buat bikin mereka penasaran pengen mampir? Kalau untuk bikin mampir, karena jendela itu adalah tempat satu-satunya buku terlengkap itu di sana ada, baik di situ komik, buku self improvement, buku bisnis, tentang perkuliahan itu juga ada. Terus alat tulis kantornya juga lengkap banget, baik di situ mungkin dari penghapus sampai penghapus yang sekarang ada otomatis Mas, jadi nggak usah gini-gini, udah
muter sendiri itu ada. Oh, wah, baru dengar aku. Nah, Menarik, itu menarik. lengkap banget pokoknya di jendela. Dan kalau teman-teman ada di daerah Jalan Pemuda pokoknya harus mampir karena nggak bakalan nyesel. Siap. Pokoknya ditunggu teman-teman, coba mampir ke buku jendela. Coba juga nongkrong di Aksara Coffee. Ya, Banyak apa ya Mas ya? Promo dan buku-buku menarik lah di sana. ya benar banget. Mungkin ada tambahan Mas Fandi? Terus mungkin nambahin buat teman-teman yang mungkin belum suka baca, itu enggak apa ya namanya, nggak ada orang yang nggak suka baca, dia cuman belum nemuin buku yang tepat untuk dia baca. Betul, betul, betul teman-teman. Aku sendiri Mas, aku pribadi dulu tuh suka baca biografi. Aku suka tokoh-tokoh kayak Napoleon Bonaparte, pokoknya tokoh-tokoh bersejarah lah. Bahkan tokoh-tokoh sejarah Indonesia Jawa gitu aku tak baca semua. Dan aku lumayan skip baca itu lama. Aku ke-trigger baca lagi itu karena buku receh, malah bisa disebut receh. Soalnya isinya itu fiksi, timun cerita. Oh, Dari timun Radit ya. Betul, ada tiga. Dari timun cerita aku baca lagi Atomic Habit dan teknik berperang Sun Tzu. Emang kebanyakan tuh untuk mulai baca itu emang harus dari fiksi sih Mas. Iya. Kalau aku dulu tuh Hujan, Terelie. Nah, Terelie aku cuma baca satu buku sih Mas, Negeri di Ujung Tanduk. Oh ya, itu seru sih. Iya, itu benar-benar. Kalian harus coba membaca. Ntar kalian kalau nemu buku yang tepat, kalian bakal tenggelam ke dunia into banget lah. Iya, benar-benar. Mungkin sekian dulu. Terima kasih buat Mas Fendi sudah sharing-sharing tentang jendela. Tetap eksis soalnya jendela. Saya butuh itu buat anak saya mau beli buku dongeng saya. Siap, makasih juga Mas Jogi udah mengundang. Siap Mas, dengan senang hati. Pokoknya teman-teman pantau semua sosmed jendela. Kalau ada promo atau event apapun, coba deh. Kalian bakal apa ya? Ya, ketagihan. Bakal ketagihan. Mungkin sekian dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.